Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-335. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Ia merasakan bahwa tidak seluruh perasaan Gupito dituangkannya. Sesuatu pasti masih tersimpan di dalam hatinya. Namun Pandan Wangi tidak bertanya lagi. Dibiarkannya Gupito menemukan kesempatan untuk mengatakan yang masih bersisa di dalam hatinya. Meskipun demikian, terasa juga jantung Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Betapa ia ingin mengusir getar yang menyentuh-nyentuh batinnya itu. Namun setiap kali terasa sesuatu telah mengguncang isi dadanya. Pandan Wangi terperanjat ketika tiba-tiba saja Gupito bertanya, "Apakah rumah pamanmu masih jauh?" Pandan Wangi tergagap. Dengan serta-merta ia menjawab, "Iya, masih cukup jauh." Gupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilontarkannya pandangan matanya ke persawahan di sekitarnya. Persawahan yang tidak terpelihara. Tetapi setiap kali ia ingin menyampaikan pesan Kupolo, terasa lehernya seakan-akan tersumbat. Bahkan kalimat-kalimat yang sudah disusunnya rapi menjadi pecah berserakan seperti awan dihembus angin yang kencang. Kalau aku memang tidak berkepentingan apapun, kenapa aku menjadi begitu bodoh dan pengecut? Ia mencoba memaksa dirinya untuk segera sampai pada persoalannya. Namun mulutnya serasa benar-benar terkunci, sehingga yang dapat dilakukan hanyalah sekedar menelan ludahnya. "Kita masih akan melampaui 2 belak panjang," berkata Pandan Wangi. "Oh," Gupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi dengan kuda, jarak itu tidak akan terlampau lama dilampaui. Dalam pada itu, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Ternyata aku masih belum siap benar-benar. Biarlah, nanti setelah kami kembali dari rumah Ki Argojoyo." Kuda-kuda itu pun kemudian berpacu semakin cepat. Padukuhan yang berada di depan mereka sudah menjadi semakin dekat. Sehingga sejenak kemudian mereka telah sampai ke mulut lorong yang memasuki padukuhan itu. Seorang peronda yang berada di gardu di regol padukuhan itu pun berdiri. Sedang kawannya yang lain yang bertugas di luar regol sudah lebih dahulu merundukkan tombaknya. Tetapi ketika mereka melihat bahwa yang berkuda itu adalah Pandan Wangi, maka mereka pun kemudian menepi. Meskipun demikian, petugas yang berdiri di luar regol itu masih bertanya, "Kemanakah kau akan pergi?" "Aku hanya sekedar melihat-lihat," jawab Pandan Wangi. "Berhati-hatilah," berkata penjaga itu. "Keadaan masih belum cukup baik. 1-2 orang dari mereka masih saja melakukan pengacauan dalam keputusasaan." Sebelum Pandan Wangi menjawab, orang yang lain telah berkata, "Sebaiknya kalian singgah di sini saja.
kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Degan kerambil ijo, buah-buahan yang lain, sawo, duku dan salak. Di sini kalian tinggal mengambil langsung dari pohonnya. Pandan Wangi tersenyum. Jawabnya, Terima kasih, tetapi aku akan meneruskan perjalanan. memang berbahaya. Kadang-kadang orang-orang yang tidak terduga-duga muncul dari balik gerumbul-gerumbul. Itu akan membahayakan. Pandan Wangi tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Gupito yang menegang. Namun kemudian ia berkata, Kami akan berhati-hati dan kami memang tidak akan pergi terlampau jauh. "Kau tahu," berkata penjaga itu, "padukuhan di seberang bulak itu adalah padukuhan Ki Argojoyo. Banyak orang di sekitar rumahnya yang masih tetap setia kepadanya. Dalam keadaan sehari-hari, mereka tampaknya sudah benar-benar menyerah dan tidak akan berbuat apapun. Namun sudah 3 orang di antara kita yang hilang. Benar-benar hilang tidak berbekas. Bahkan seorang penghubung Ki Argopati pun pernah hilang pula di sekitar padukuhan itu." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Ki Samekto pernah datang ke padukuhan itu dengan sepasukan pengawal. Tetapi kita tidak menemukan apa-apa selain rumah-rumah yang kotor dan tua, petani-petani miskin yang ketakutan, dan anak-anak muda yang kehilangan pegangan." Pandan Wangi tidak segera menjawab. "Nah," berkata pengawal itu, "kalian pasti tahu apakah artinya semua itu?" Hampir bersamaan Gupito dan Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Terdengar suara Pandan Wangi lirih. Mereka telah meluluhkan diri dengan rakyat yang barangkali memang tidak bersalah. Tetapi untuk menemukan mereka di antara sekian banyak orang memang merupakan pekerjaan yang sulit. Apalagi kalau tetangga-tetangga mereka tidak ada yang berani turun tangan, bahkan tidak berani melaporkannya kepada yang berkewajiban. "Iya," berkata pengawal itu. "Namun dalam keadaan yang menguntungkan bagi mereka, tiba-tiba saja mereka menyergap." Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Kini ia menyadari benar-benar bahwa memang tidak mudah membangun tanah perdikan yang benar-benar sudah menjadi abu ini. Mungkin dalam waktu yang terhitung tidak terlampau lama, rumah-rumah yang rusak, regol-regol padukuhan yang terbakar, parit-parit dan sawah-sawah dapat segera diperbaiki. Tetapi keutuhan dan kebulatan hati rakyatnya pasti akan memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan kembali. Dendam sudah terlanjur ditaburkan karena kematian demi kematian di peperangan. Kematian sanak kadang, adik, suami dan kekasih tidak akan mudah dilupakan. Sedang mereka mempunyai sasaran yang tepat untuk menjatuhkan tuduhan. Siapakah yang sudah membunuh orang-orang yang mereka kasihi itu? Dengan demikian sejenak Pandan Wangi berdiam diri, seakan-akan membeku di atas punggung kudanya. Tetapi darah Argopati yang mengalir di dalam dirinya justru selalu mendorongnya untuk berjalan terus. Sebagai seorang putri kepala tanah perdikan menoreh, maka Pandan Wangi justru merasa bertanggung jawab untuk melihat apakah yang sebenarnya telah terjadi di padukuhan itu. Karena itu maka ia pun bertanya, Bukankah di padukuhan itu ada juga beberapa orang pengawal? "Iya, sepasukan kecil pengawal telah ditempatkan di padukuhan itu," jawab pengawal itu. Nah, apalagi yang dicemaskan?
Di sepanjang Bulak dapat saja sesuatu terjadi dengan tiba-tiba. Mungkin di Pategalan dan di padukuhan kecil di tengah-tengah Bulak itu. Meskipun padukuhan itu hampir tidak pernah diperhitungkan. Namun kadang-kadang justru bahaya bersembunyi di sana. Dada Pandan Wangi berdesir ketika ia mendengar padukuhan kecil dan Pategalan di tengah Bulak panjang itu. Terkenang olehnya beberapa orang laki-laki yang mencegatnya dan hampir saja menjerumuskannya ke dalam bencana yang tidak terkirakan. Tetapi kini ia tidak seorang diri, apalagi ia yakin bahwa beberapa orang peronda akan selalu hilir mudik dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Dengan demikian maka Pandan Wangi itu pun berkata, Aku perhatikan peringatanmu, tetapi kami berdua akan berjalan terus. Kami akan melihat-lihat apa yang kini ada di atas reruntuhan tanah yang harus kita bangun kembali ini. Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak berhak melarangnya. Ia sudah mencoba memperingatkan bahaya yang dapat terjadi di sepanjang perjalanan. Tetapi keduanya agaknya tetap pada pendirian mereka. Karena itu, para pengawal hanya dapat menundukkan kepala mereka ketika kuda-kuda itu meneruskan perjalanannya. Kami akan berhati-hati, berkata Pandan Wangi. Maka keduanya pun kemudian meninggalkan regol itu, masuk ke dalam padukuhan yang sedang besarnya. Tetapi jalan itu tidak membelah padukuhan itu di tengah-tengah. Beberapa jalur jalan kecil menyusup ke setiap penjuru. Tetapi jalan induk itu segera berbelok dan meninggalkan padukuhan itu, membujur di tengah-tengah Bulak yang cukup panjang. Meskipun ada juga Pategalan dan sebuah padukuhan kecil yang seperti sebuah pulau menjorok di tengah-tengah lautan yang luas, beberapa puluh langkah dari jalan itu. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Mereka sedang menilai jalan yang terbentang di hadapan mereka. Panjang sekali. Memang kemungkinan seperti yang dikatakan oleh para pengawal itu dapat saja terjadi. Dari gerumbul-gerumbul liar yang tumbuh di pematang sawah yang tidak terpelihara, memang mungkin datang serangan-serangan yang tiba-tiba dari orang-orang yang berputus asa, yang hanya sekedar ingin melepaskan dendam tanpa tujuan. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan lagi dapat hidup di atas tanah perdikan ini. Seolah-olah di atas tanah ini sudah tidak ada lagi tempat untuk berdiri. Orang-orang yang demikianlah yang sebenarnya berbahaya. Orang-orang yang berbuat tanpa tujuan dan pertimbangan apapun. Karena itu, maka keduanya memang harus berhati-hati. Mereka harus memperhatikan setiap gerumbul di pinggir jalan. Mereka harus memperhatikan setiap gerak di sebelah menyebelah di antara tanaman-tanaman yang tidak terpelihara. Tetapi kuda-kuda mereka berlari terus dengan kencangnya. Bagaimanapun juga, mereka menyadari bahaya yang dapat menerkam mereka. Namun keduanya adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Semakin lama mereka pun menjadi semakin dekat dengan padukuhan yang mereka tuju. Sekali-sekali mereka berpaling memandang debu yang mengepul di belakang kaki-kaki kuda mereka. Namun jalan itu memang sepi. Tempat yang baik untuk melepaskan dendam. Tiba-tiba terdengar Gupito berkata. Pandan Wangi berpaling. Kenapa baik?
ia bertanya, orang-orang yang bermaksud jahat dapat melihat apakah ada peronda yang lewat atau tidak. Jawab Kupito, jalan ini terlampau panjang. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang orang-orang yang bermaksud jahat dapat memperhitungkan apakah perbuatannya akan diketahui oleh para peronda atau tidak. Apabila mereka melihat di kejauhan kepul debu, maka mereka akan segera berlari dan bersembunyi. Kita memang harus berhati-hati, desis Pandan Wangi. Namun sampai pertengahan bulak yang panjang itu, mereka tidak mendapat gangguan apapun. Sebentar lagi mereka akan melampaui simpang 3 yang berbelok ke padukuhan kecil di tengah-tengah bulak yang disambung oleh sebuah pategalan. Dengan demikian mereka menjadi semakin berwaspada. Dapat saja seseorang meloncat dari dalam parit sambil mengayunkan pedangnya, kemudian berlari menghilang di padukuhan kecil itu. Mungkin orang itu akan terus masuk ke dalam pategalan dan berlari ke seberang ke padepokan di mana api di bukit lebih membara. Tetapi mungkin juga mereka bersembunyi di sudut-sudut yang tidak tersentuh tangan di dalam padukuhan itu. Sedang orang-orang di sekitarnya tidak berani menunjukkannya karena ancaman senjata. Tetapi keduanya kemudian melampaui simpang 3 tanpa ada kesulitan apapun. Tidak ada seseorang yang menyerang mereka, bahkan tidak ada tanda yang mencurigakan sama sekali. Dengan demikian mereka memacu kuda-kuda mereka semakin cepat. Padukuhan yang mereka tuju pun menjadi semakin dekat, sehingga tanpa mereka sadari, bulak yang panjang itu telah hampir seluruhnya berada di belakang mereka. kita telah sampai. Tiba-tiba saja Pandan Wangi berdesis. Kupito mengerutkan keningnya. Di hadapan mereka adalah sebuah regol padukuhan. Beberapa orang pengawal berdiri di sebelah menyebelah jalan dengan senjata mereka masing-masing. Namun ketika mereka ketahui bahwa yang datang itu adalah Pandan Wangi dan Kupito, maka mereka pun menarik nafas panjang-panjang. Ketika keduanya telah berada beberapa langkah saja di depan para pengawal, maka Pandan Wangi dan Kupito segera menghentikan kuda mereka. Sambil memandang para pengawal seorang demi seorang, Pandan Wangi bertanya, Bagaimanakah keadaan padukuhan ini? seorang yang memimpin para pengawal itu maju selangkah sambil menjawab, sampai hari ini tidak ada sesuatu yang mencemaskan. Apakah penduduk padukuhan ini telah dapat ditenangkan setelah Paman Argojoyo tertangkap? Sedikit demi sedikit, tetapi masih ada saja yang tidak berhasil kami jinakkan. Kadang-kadang masih juga ada seorang pengawal yang tidak kembali ke pangkalan. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya dan pengawal itu bertanya, apakah kalian hanya berdua? Iya, Sangat berbahaya. Untung kalian tidak menjumpai apapun di perjalanan. Pandan Wangi dan Kupito mengangguk-angguk. Kenapa kalian tidak membawa pengawal? Pertanyaan itu memang membingungkan Pandan Wangi, dan ia pun bertanya kepada diri sendiri. kenapa tidak membawa pengawal? Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat mengingkari bahwa ia memang ingin berada dalam perjalanan tanpa orang lain. Sedang Kupito pun menjadi berdebar-debar pula.
ia memang sangat berkepentingan bahwa tidak ada seorang pengawal yang mengawani mereka berdua, karena ia memang mencari kesempatan untuk menyampaikan perasaan Kupolo. "Kenapa?" desak pengawal itu. "Kami tidak sengaja sampai ke padukuhan ini," jawab Pandan Wangi. "Kami hanya sekedar melihat-lihat keadaan tanah perdikan setelah perang selesai. Tetapi tanpa sesadar kami, kuda-kuda kami telah membawa kami sampai ke tempat ini." Pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia masih bertanya lagi. "Kemanakah kalian akan pergi kemudian?" "Aku akan bertemu dengan Bibi," sahut Pandan Wangi. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Jawabnya kemudian, "Sebaiknya kalian berkunjung saja ke tempat lain." "Kenapa?" "Kami belum dapat membuktikannya. Tetapi sependengaran kami, kadang-kadang tempat itu dipergunakan oleh orang-orang yang kini masih saja liar itu untuk bersembunyi sehari dua hari sebelum mereka merasa aman." "Apakah kalian tidak dapat mencegahnya?" "Kami sedang mencari bahan, tetapi kami sudah mempersiapkan perangkap bagi mereka." "Aku akan pergi ke rumah itu. Apakah kau tahu bahwa putra Paman Argojoyo ada di rumah?" Pengawal itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, tetapi aku belum pernah melihatnya." "Mungkin anak itu memang bersembunyi. Biarlah aku melihatnya." "Itu sangat berbahaya." "Mungkin aku dapat mendekatinya dengan cara lain. Aku adalah saudara sepupunya." Pengawal itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia berkata, "Ki Argojoyo bukan sekedar saudara sepupu Ki Argopati, tetapi keduanya adalah kakak beradik seayah ibu." Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian niatnya sama sekali tidak mereda. Karena itu maka katanya kemudian, "Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan aku berhasil. Setidak-tidaknya aku dapat memberitahukan kepada Bibi agar ia tidak terus-menerus dicekam oleh kecemasan dan ketakutan. Justru karena pengikut paman yang putus asa itu selalu mengganggunya." Pengawal itu menarik nafas panjang-panjang. Katanya kemudian, "Baiklah, aku sudah mencoba mencegah. Tetapi kalau kalian tetap ingin memasuki rumah itu, aku akan menyediakan 4 atau 5 orang pengawal." "Jangan." Pandan Wangi menolak dengan serta-merta. "Kedatangan kami bersama beberapa orang pengawal akan berkesan kurang baik. Kesan permusuhan akan membayangi pertemuan itu. Biarlah kami berdua memasuki halaman rumah paman." Pandan Wangi berhenti sejenak, namun kemudian katanya, "Tetapi aku tidak berkeberatan apabila kalian mengawasi keadaan di luar halaman. Meskipun demikian, jangan terlampau dekat dan jangan menampakkan diri dalam kesiagaan, seakan-akan kalian memang mengepung rumah itu." Pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah, tetapi hati-hatilah." Pandan Wangi dan Gupito pun segera melanjutkan perjalanan mereka, memasuki padukuhan itu, menuju ke rumah Argojoyo. Rumah yang terletak hampir di tengah-tengah padukuhan. Rumah yang besar dan berhalaman luas, meskipun tidak sebesar rumah Ki Argopati. Sepeninggal Pandan Wangi dan Gupito, maka beberapa orang pengawal pun segera dipersiapkan. 5 orang bersama pemimpin pengawal itu sendiri diam-diam menyelusur jalan-jalan sempit
mendekati halaman rumah Ki Argojoyo. Mereka tetap mencemaskan nasib Pandanwangi dan Gupito itu, karena rumah itu sampai saat terakhir memang masih merupakan teka-teki yang belum terpecahkan. Meskipun sekali dua kali para pengawal pernah memasuki rumah itu dengan tiba-tiba, namun mereka sama sekali tidak menemukan apapun selain caci maki dan umpatan-umpatan dari seluruh penghuninya. Bahkan Nyai Argojoyo pun marah bukan kepalang, sambil menuding-nuding pemimpin pengawal yang mengumpat tidak habis-habisnya. Pemimpin pengawal itu mengira bahwa ada tempat-tempat persembunyian rahasia yang tidak dapat mereka ketemukan di halaman rumah itu. Pandanwangi dan Gupito menghentikan kudanya ketika mereka sampai di muka regol halaman. Keduanya berpandangan sejenak, kemudian Pandanwangi berbisik, "Inilah rumah itu." Gupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia tidak dapat menghindari lagi. Sebenarnya ia sama sekali tidak ingin memasuki halaman rumah itu. Ia hanya ingin mendapat kesempatan menyampaikan pesan Kupolo kepada Pandanwangi. Tetapi akhirnya ia harus berdiri di hadapan rumah Ki Argojoyo. Kalau putra Ki Argojoyo itu ada di dalam halaman itu, kemudian bersedia mereka bawa menghadap Ki Argopati, maka kesempatannya untuk berbicara dengan Pandanwangi akan lepas lagi, dan Kupolo pun pasti akan mengumpat-umpatinya pula. Dengan demikian Gupito menjadi ragu-ragu, apakah dengan demikian ia tidak berbuat kekeliruan, sehingga persoalan Kupolo masih harus tertunda lagi. Pandanwangi yang tidak mengerti itu, apa yang bergejolak di dalam dada Gupito berkata, "Apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan?" Gupito menarik nafas dalam-dalam. Ia kini menyadari keadaannya. Mau tidak mau ia harus memasuki rumah yang ada di hadapannya. Tetapi ketika ia memandangi halaman yang berada di belakang regol yang terbuka itu, memang terasa seakan-akan halaman rumah tua itu menyimpan suatu rahasia yang tidak mudah dipecahkan. Namun kemudian ia berkata, "Mungkin hanya sekedar prasangka. Meskipun demikian, kita memang harus berhati-hati." "Baiklah," jawab Pandanwangi. "Marilah kita memasuki rumah itu. Mudah-mudahan Bibi dapat menerima kedatanganku." Gupito menganggukkan kepalanya. Keduanya pun kemudian meloncat turun. Mereka menuntun kuda masing-masing memasuki regol halaman. Pandanwangi berjalan di depan, kemudian 3-4 langkah di belakangnya Gupito berjalan sambil mengawasi keadaan. Halaman rumah itu memang terasa terlampau sepi, bahkan dedaunan pun sama sekali tidak ada yang bergetar. Dalam kebimbangan itu, Pandanwangi dan Gupito kemudian mengikat kuda-kuda mereka pada sebatang pohon perdu di halaman. Sejenak mereka saling berpandangan dan sejenak kemudian mereka mengedarkan tatapan mata mereka ke seluruh sudut, tetapi mereka tidak melihat sesuatu. "Marilah kita naik ke pendopo," ajak Pandanwangi. Gupito tidak menjawab, tetapi kepalanya terangguk ragu. Keduanya pun kemudian naik ke pendopo dengan hati-hati. Mereka memandang daun pintu yang tertutup itu dengan tajamnya, seolah-olah ingin melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Memang mungkin sekali terjadi
apabila pintu itu dengan tiba-tiba terbuka. Ujung senjata terjulur lurus-lurus ke dada mereka. Mungkin hanya sepucuk, tetapi mungkin 3 atau 4 atau bahkan 10 pucuk senjata. Tetapi pintu itu tidak juga terbuka, bahkan ketika mereka telah berdiri terlampau dekat. Pandan Wangi menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia berdesis. Aku akan mengetuk pintu ini. Gupito mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun maju selangkah dan berdiri hampir merapat dinding di sebelah pintu itu. Pandan Wangi mengangguk-angguk kecil. Ternyata Gupito cukup berhati-hati, meskipun sama sekali tidak terdengar sesuatu di balik pintu itu. Perlahan-lahan, Pandan Wangi mengetuk pintu peringkitan yang tertutup rapat. Namun terasa bahwa jari-jari tangannya agak gemetar. Ia sudah mengenal rumah itu seperti ia mengenal rumahnya sendiri. Ia sudah terlampau sering datang sejak ia masih kanak-kanak, bermain-main dengan paman dan bibinya. Pohon jambu di sudut halaman, pohon kanci yang besar dan pohon sawo kecil di muka pendopo itu pun sudah dikenalnya baik-baik. Ia sudah terlampau sering makan buah jambu dan sawo kecil di halaman itu. Namun kini, semuanya terasa sangat asing. Ternyata ketukan pintu itu tidak segera terjawab, sehingga Pandan Wangi mengulanginya sekali lagi agak lebih keras. Dengan dada yang berdebar-debar, mereka pun kemudian mendengar langkah seseorang mendekati pintu. Kemudian terdengar pula seseorang bertanya, Siapa di luar? Pandan Wangi segera mengenal bahwa suara itu adalah suara bibinya. Karena itu maka ia pun menjawab, Aku Bibi. Sejenak tidak terdengar sesuatu di dalam rumah itu. Namun kemudian langkah itu pun mendekat lagi. Kini mereka mendengar daun pintu itu berderit. Sejenak kemudian, pintu itu pun terbuka. Seorang perempuan berdiri tegak di muka pintu. Seorang perempuan dengan pakaian dan rambut yang kusut, muka yang pucat, dan mata kemerah-merahan oleh tangis. Perempuan itu terbelalak ketika ia melihat Pandan Wangi berdiri di luar pintu. Sejenak ia berdiri tegak dengan dada yang berdebar-debar. Bibi, aku datang, Bibi. Tetapi alangkah terperanjat Pandan Wangi ketika tiba-tiba ia melihat perempuan itu menudingnya sambil berkata lantang hampir berteriak. Hei, betina tidak tahu diri. Kenapa kau kemari, Apakah kau masih belum puas? Ayahmu sudah mencelakakan suamiku, adiknya sendiri, adik kandungnya. Sekarang kau datang membawa pedang dan seorang pengkhianat. Apakah kau ingin membunuh aku, Ayo, bunuhlah aku sama sekali. Bunuhlah aku. Perempuan itu kemudian berdiri bertolak pinggang. Matanya seakan-akan memancarkan api yang menyala di dadanya. Bahkan kemudian ia melangkah maju sehingga Pandan Wangi surut selangkah. Bibi, Desis Pandan Wangi. Kau tidak usah memanggil aku Bibi. Kau tidak usah berpura-pura. Sekarang tarik pedangmu dan tusukkan di dada ini. Pandan Wangi justru berdiri mematung. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa demikianlah sambutan yang diterimanya dari bibinya.
yang dikenalnya sebagai seorang yang ramah dan baik hati, seorang yang terlampau dekat dengan dirinya dan seluruh keluarganya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.